Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan, hari ini kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita. Renungan kita pada hari ini Kamis 17 Juli 2025 tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mata hati yang terbuka. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita lihat hanya dengan mata jasmani. Kita bisa melihat kesulitan, tantangan, dan kekecewaan. Tetapi seringkali kita melewatkan pengharapan, berkat, dan tujuan Tuhan di balik semuanya. Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus memiliki mata hati yang diterangi, supaya mereka bisa mengerti pengharapan dalam panggilan Allah. Allah memanggil kita bukan sekedar untuk menjalani hidup yang biasa-biasa saja, tetapi untuk menjadi bagian dari rencananya yang mulia dan penuh harapan. Ketika mata hati kita terbuka, kita akan melihat bahwa dalam setiap kesulitan Allah itu sedang bekerja. Dalam setiap kekecewaan ada pengharapan. Dan dalam setiap kelemahan kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Pemirsa, dengan mata hati yang terang, kita dapat melihat karya Allah dalam hidup kita, menghargai anugerahnya dan hidup sesuai dengan rencananya. Kita juga akan lebih termotivasi untuk melayani Tuhan dan menjadi saksinya. Pengharapan memberi optimis yang tidak terbatas, sangat luar biasa. Tidak ada optimisme hidup dalam kehidupan ini dalam menatap hari esok, selain pengharapan kemuliaan bersama dengan Tuhan setelah kebangkitan. Firman Tuhan mengatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kita yang bukan orang Israel, sebelum zaman anugerah, karena tanpa Kristus kita tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia, dikatakan Efesus 2 ayat 12. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita memiliki pengharapan, sebab kita menjadi sewarga dengan umat pilihan untuk mewarisi tanah perjanjian, yaitu Kanaan sorgawi. Alkitab mengatakan bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya bahwa perwujudan keselamatan yang kita miliki hari ini adalah nanti di kerajaan Tuhan Yesus yang sekarang belum dapat dilihat. Di ayat ini Paulus mengatakan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ada sebuah ilustrasi dengan judul anak yang tidak menyadari warisannya. Seorang anak yatim piatu tinggal sederhana di rumah yang diwariskan dari orang tuanya. Ia hidup sederhana, bahkan kadang kekurangan, tetapi suatu hari seorang notaris datang dan memberitahu bahwa orang tuanya meninggalkan tabungan besar di bank. Namun anak ini tidak tahu, karena ia tidak pernah membuka dokumen warisan itu. Begitulah ia membuka dan memahami isinya, hidupnya berubah. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup seperti orang miskin
padahal ia memiliki kekayaan yang besar yang tidak ia sadari. Demikian pula dengan kita. Jika mata hati kita belum terbuka, kita tidak akan pernah menyadari betapa besar kasih dan pengharapan Allah yang diberikan. Tetapi ketika kita hidup dalam terangnya, kita tidak lagi hidup sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terangilah mata hati kami agar kami dapat melihat pengharapan besar dalam panggilan-Mu. Buka pikiran kami untuk memahami betapa berharganya kami di mata-Mu. Dan tuntun kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.